Perkenalkan kami dari grup 2 kelas Data Modeling dan Analytics yang beranggotakan Rama Mariana, Senior Aminah, Teresia Vivian Wulandari, Ahmad Adivani, dan Didik Edi Sugiono. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dashboard grup kami dari tugas sebelumnya. Di sini saya Senior Aminah akan mempresentasikan bagaimana dashboard ini dibuat. Dashboard ini dibuat menggunakan data penjualan Superstore yang telah dinormalisasi sebelumnya. Langkah pertama pembuatan dashboard ini, yang pertama-tama dilakukan yaitu pembuatan pivot table untuk setiap masing-masing informasi yang kami tampilkan pada dashboard ini. Eh, Pada dashboard ini yang ditampilkan yaitu yang pertama tuh timeline, region, city, kategori, dan customer. Untuk pembuatan pivot table ini, eh, kami menggunakan data Superstore yang telah dinormalisasi menggunakan Power Pivot sebelumnya. Eh, untuk untuk pembuatan pivot table bisa menggunakan Power Pivot pada data yang sudah dinormalisasi sebelumnya. Di sini kita bisa memilih Power Pivot Manage. Di sini kita bisa langsung memilih pivot table untuk membuat pivot table. Kita pilih existing worksheet, kita pilih lokasi sheet yang kita inginkan. Di sini, lalu kita klik OK. Klik OK kembali. Di sini sudah muncul. Selanjutnya, kita sesuaikan field yang kita inginkan. Di sini karena timeline, berarti kita menggunakan order date pada rows label. Kita hapus fields yang tidak kita perlukan. Oke. Untuk value-nya kita menggunakan data penjualan. Itu di sini sales, kita taruh di sini. Baik, kita sesuaikan angkanya. Baik, ini untuk pivot table untuk timeline. Untuk pivot table informasi yang lain-lainnya seperti region, city, kategori, dan customer, kita bisa mengcopy pivot table yang sudah ada. Kita copy, lalu kita sesuaikan fieldnya. Di sini untuk region, row labelsnya kita menggunakan region, kemudian untuk value-nya kita menggunakan sum of sales dan sum of profit. Untuk kita menggunakan sales dan profit. Di sini untuk mengetahui sales dan profit untuk setiap masing-masing region. Untuk city, rows labelsnya kita menggunakan city, dan value-nya kita menggunakan sales. Di sini untuk mengetahui berapa penjualan untuk setiap masing-masing kota. Untuk kategori, kita menggunakan row labels-nya kategori, uh, kemudian value-nya sales. Di sini kita untuk uh, informasi untuk informasi ini untuk mengetahui uh, berapa banyak berapa besar penjualan untuk setiap masing-masing kategori produk. Selanjutnya untuk customer, di sini rows label-nya menggunakan segmen dan values-nya menggunakan customer ID. Di sini kita untuk mengetahui berapa banyak jumlah customer untuk setiap masing-masing segmen. Setelah kita buat semua pivot table untuk masing-masing informasi yang ingin kita tampilkan, selanjutnya kita buat chart untuk masing-masing informasi ini. Eh, untuk pembuatan chart kita bisa memilih eh, data. Kita blok dulu data yang ingin kita buat chartnya, kemudian insert, lalu pilih chart. Chart di sini. Untuk row labels kita bisa menggunakan line chart. Line chart di sini. Jadi bisa menggunakan line chart. Lalu kita bisa hapus data-data yang tidak diperlukan. Oke, jika data sudah selesai, kita lakukan untuk setiap semua informasi yang ingin kita tampilkan. Jika sudah kita buat, akan tampil seperti ini. Untuk eh, ini untuk data informasi timeline, ini chart untuk region, ini chart untuk city, chart untuk ini chart untuk kategori, dan ini
chart untuk customer. Setelah masing-masing informasi ini sudah kita buat chartnya, selanjutnya kita buat slicer dari setiap grafik. Caranya untuk pembuatan slicernya ini, kita pilih grafik yang ingin kita buat slicernya, kemudian kita pilih pivot chart analyze. Di sini ada pilihan pada tab filter, kita pilih insert slicer. Kita klik, kemudian kita pilih, karena ini region, kita pilih region di sini. Kita centang, kemudian kita klik OK. Kemudian akan tampil slicer untuk region. Slicer ini berfungsi untuk menampilkan data yang hanya ingin kita ketahui saja. Misalnya, untuk kita ingin mengetahui data penjualan untuk region West atau East saja, kita bisa mengetahuinya. Nah, maka data akan tampil sesuai data yang kita pilih. Seperti itu. Baik, jika semua slicer untuk setiap grafik sudah dibuat, selanjutnya yang perlu disiapkan itu layout untuk dashboardnya. Nah, berikut layout dashboard ini kita buat pada tab baru. Yang ini tab untuk berisi pivot table untuk setiap informasi yang akan ditampilkan pada dashboard. Nah, yang ini dashboard secara keseluruhan yang menampilkan informasi yang sudah kita siapkan. Di sini kita buat beberapa kotak sesuai dengan informasi yang ini tampilkan. Pada dashboard ini, informasi yang ditampilkan itu ada 5. Sini kita siapkan sekitar 7 kotak. Setiap kotak ini kita beri label untuk mengetahui chart tersebut berisikan informasi apa. Nah, bagian atas ini kita gunakan untuk tempat slicer. Baik. Jika sudah disiapkan layout dashboardnya, selanjutnya seluruh grafik dan slicer ini bisa kita kopikan pada sheet dashboard ini. Jika kita kopikan, akan seperti ini. Tampilannya kita sesuaikan berikut chart untuk timeline, ini chart untuk region, ini chart untuk city, ini chart untuk kategori, ini chart untuk customer. Dan pada bagian atas berisikan slicer-slicer dari setiap grafik di bawahnya. Seperti itu. Demikian tutorial pembuatan dashboard kelompok grup kami ini. Sekian, terima kasih. Lalu kita masuk ke bagian dashboard. Di sini pada grafik pertama yaitu kita memiliki timeline penjualan dan juga timeline filter. Kami membuat visualisasi timeline untuk melihat tren penjualan berdasarkan waktu. Dengan menggunakan pivot field-nya, yaitu di bagian row kita menggunakan order date yang bagian month dan juga order date yang bagian year yang diambil dari order final. Kemudian untuk value-nya, di sini kita menggunakan sum of sales yang diambil dari order detail. Kemudian kita memilih untuk menggunakan line chart. Kenapa menggunakan line chart? Karena grafik garis paling tepat untuk menunjukkan tren naik turunnya penjualan dari bulan ke bulan, sehingga perubahan penjualan juga lebih mudah diamati. Selanjutnya kita menambahkan di sini ada insert timeline dengan memilih order date. Alasan menggunakan timeline di sini adalah karena order date merupakan acuan utama transaksi. Jadinya timeline ini memudahkan pengguna ketika memilih periode tertentu. Mungkin bisa langsung kita praktekkan. Di sini adalah timeline dari ketiga ya 2014, 2015, dan juga 2016 sampai 2017. Kita bisa langsung memilih misalnya di 2015, lalu akan langsung berubah timelinenya dari Januari sampai ke Desember hanya di 2015. Selanjutnya saya memiliki grafik kedua yaitu bagian region, yaitu berisikan sales dan profit serta slicer ada di pada region ini. Kami membuat visualisasi ini berdasarkan region tentunya dengan menggunakan pivot field-nya, yaitu bagian row itu kita ambil dari order final dari bagian regionnya sendiri, kemudian value-nya kita ambil dari sum of sales dan juga sum of profit yang kita ambil dari order detail. Lalu kita memilih untuk menggunakan bar chart. Kenapa menggunakan bar chart? Karena bar chart ini lebih efektif untuk membandingkan nilai antar kategori per region seperti Central, East, South, dan juga West. Sehingga perbedaan sales ini dan profit juga cepat terlihat. Kemudian kita menambahkan slicer di sini. Slicer di sini berfungsi untuk pengguna lebih cepat juga. Hanya dengan mengklik, lalu dashboard akan otomatis memilih sesuai dengan data region yang ada. Bisa kita langsung praktekkan, mungkin di sini size regionnya ada di atas posisinya. Misalnya kita memilih langsung is. Di sini langsung terlihat bagian is ini langsung
ada sum of sales dan sum of profitnya di bagian yang salesnya itu yang berwarna biru berarti di 700.000 dolar, kemudian yang bagian profitnya ada di sekitar 100.000 dolar. Oke, selanjutnya kami membuat rangkuman penjualan berdasarkan kota. Nah, untuk pivot tabelnya sendiri di sini row-nya diambil dari city, dari location final. Kita ambil dari data ini. Untuk sum of sales-nya kita ambil dari order detail final. Agar lebih fokus, kami juga menggunakan filter yaitu klik kiri top 10 di sini gunanya adalah untuk menampilkan 10 kota dengan penjualan tertinggi. Nah, grafik yang digunakan adalah area chart. Kenapa kita menggunakan area chart? Karena area chart menonjolkan besar kontribusi penjualan secara visual. Sehingga kota dengan penjualan terbesar terlihat lebih dominan dibandingkan kota lainnya. Kami juga menambahkan slicer city dari location final. Untuk tampilan dashboardnya seperti ini. Alasan menggunakan Sizer City sendiri adalah agar pengguna dapat langsung menyaring dashboard berdasarkan kota tertentu jika dibutuhkan. Ini untuk tampilannya ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk membuat grafik penjualan menggunakan kategori. Berdasarkan pivot tabelnya di sini row-nya kita ambil dari kategori produk final dan value-nya itu kita ambil dari untuk value-nya sum of sales dari order detail final. Nah, kami menggunakan cluster bar chart. Alasannya karena cluster bar chart sendiri itu memudahkan untuk membandingkan kategori produk secara berdasarkan kategorinya yaitu furniture, office supply, dan teknologi secara jelas. Nih, ini untuk pengaplikasiannya di sini secara tampilan ya memudahkan kita untuk melihat kategorinya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak Rama. Ini selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan customer segment. Nah, berikut tampilan dari dashboard kami di bagian customer segment. Terlihat tampilan bahwa terdapat tiga customer segment, yaitu ada consumer, corporate, dan juga home service. Kemudian juga ditampilkan perbandingan jumlah dari masing-masing segmen, dan juga kita bisa lihat mana yang paling dominan dan mana yang paling tidak dominan. Nah, untuk pembuatannya kita bisa di pivot table. Nah, untuk yang row segmen dari customer final. Kemudian untuk yang values-nya kita bisa dari count of customer ID dari customer final. Setelah itu kita membuat chart. Nah, kita pilih chart yang paling cocok. Nah, menurut kami chart yang cocok itu adalah Donut chart. Kenapa? Karena dia bisa menunjukkan proporsi dari masing-masing customer segmen. Kemudian eh, setelah kita bandingkan, kita akan bisa lihat gitu lah, mana yang paling dominan dan juga mana yang paling tidak dominan. Selanjutnya kita tambahkan juga slicer. Di sini ada slicer dari customer segment dan juga ada slicer dari kategori ya. Untuk yang di slicer customer segment dan kategori kita gunakan itu untuk pengguna itu biar bisa customize, dia bisa memilih dari masing-masing segmennya atau masing-masing kategorinya. Nah, untuk yang slicer kategori, ini kita dari produk final. Nah, untuk yang slicer customer segment, kita pakai ini dari customer final. Nah, untuk tampilannya seperti ini kalau misalnya kita klik satu-satu. Ini juga seperti ini. Untuk yang di dashboardnya juga berfungsi dengan sama. Kita bisa pilih di masing-masing. Untuk hilangin kita tinggal closing di sini.
Nah, dia akan balik ke tampilan awalnya. Begitu juga yang di sini. Nah, seperti itu. Baik, mungkin itu akan dilanjutkan penjelasan dari Kak Didi. Terima kasih. Menyambung tadi yang sudah disampaikan oleh tim di grup 2 ya, terkait data modeling and analytic. Bagi banyak grafik yang sudah disampaikan ya, termasuk pivot table, terus grafik-grafik yang terkait dengan penjualan, grafik yang terkait dengan region, sales and profit, terus dengan data-data menggunakan slicer, atau grafik-grafik yang lain terkait kategori, terus customer segment dan slicer. Eh, saya coba ini menampilkan terkait slide terakhir ya, terkait yaitu penyusunan dashboard. Sebelum lebih lanjut, saya coba menganalisa sedikit terkait apa itu fungsi dashboard ya. Dashboard adalah menyajikan data penting secara ringkas, visual, dan mudah dipahami. Secara fungsi dashboard meliputi yang pertama adalah monitoring kinerja, misalkan memantau KPI, penjualan produksi, dan lain. Yang kedua adalah membantu pengambilan keputusan. Terus yang ketiga mendeteksi masalah lebih cepat. Terus yang keempat komunikasi informasi. Dan kelima adalah analisis tren dan perbandingan. Dan keenam adalah kontrol dan evaluasi kinerja. Secara garis besar adalah fungsi yang sudah saya sampaikan tadi. Dashboard adalah menyajikan data secara ringkas, visual, dan mudah dipahami. Fungsi utama pengguna adalah mengambil keputusan yang cepat. Kalau lihat ini, Bapak Ibu sekalian, kalau lihat di share screen yang saya sharing ini, kan ada pivot table, ada pivot, ada return final. Kita coba tampilkan dashboard dengan 11 sheet pivot ya. Kita kasih judul dashboard, terus secara tampilan juga kita coba green listnya kita hilangkan biar lebih lebih cantik ya, memperindah tampilan slide-nya. Terus kalau kita lihat dari dashboard ini ada beberapa tampilan untuk memperingkas fungsi dashboard tersebut tadi ya, yaitu ada beberapa tampilan region, terus city, kategori, customer, dan timelinenya. Jadi bisa kita lihat di sini. Kalau kita pengen lihat customer, ya beberapa customer consumer, corporate, tinggal kita klik. Nanti kita muncul lagi di sini. Corporate, kita klik. Tampilannya customer juga akan berubah. Kalau kita lihat tampilan semuanya akan muncul semua customer ya. Begitu juga dengan regen, kita klik regen ya misalkan S saja. Dan muncul akan grafiknya akan juga berubah. Line barnya akan berubah juga. Semua juga sama, customer, kategori, city juga sama. Jadi ini agak lebih ringkas, lebih bisa mudah dipahami, secara visual lebih oke, secara dashboard ya, Bapak Ibu sekalian. Terus kita juga sudah melakukan ini, eh, menghubungkan antara filter menggunakan report connecting ya Bapak Ibu, agar slicer dan lain pengaruhi semua grafik. Lalu mencentang semua pivot atau pivot table pivot chart yang terakhir. Kami melakukan pengujian dengan beberapa kombinasi filter, memastikan grafik berubah secara konsisten dan dashboard mudah dipahami. Artinya apa? Begitu pivot, chart, terus kita hubungkan dengan report connector, secara otomatis linker template mempengaruhi juga semua grafiknya. Jadi sudah terkonek ya antara pivot dengan linker dan template yang ada. Itu saya kira yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Eh,
Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.